Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kita berkumpul lagi dalam ibadah online untuk sekolah minggu. Hari ini tanggal 28 Februari 2021. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Udah mandi? Udah sikat giginya? Yang di rumah tetap bisa pakai masker, keluar rumah dan di dalam rumah ya, tetap jaga kesehatan, oke? Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Karya pimpin doanya adik-adik mengikuti di dalam hati masing-masing ya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dalam ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, biarlah Engkau yang menyatukan hati dan pikiran kami buat anak-anak di rumah maupun dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga kemampuan agar firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini boleh terberkati bagi kami. Terima kasih Bapak, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, kita angkat satu lagu pujian bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Suaranya yang kenceng di rumah ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk kepunaan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita adalah Tita ke-5 sampai ke-10. Tita ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh.
Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berilah kami kekuatan untuk melakukan perintah-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian, Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan, penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ayat istimewa bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai ayat 31. Demikianlah bunyinya. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel.
Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian ayat istimewa. Adik-adik, kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat, Selamat di Tangan Yesus. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Kita ulang dari awal yuk, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kalaupun kami ada di sini, kami merasa hanya berkat Tuhan. Karena itu kami mau beribadah. Berkatilah kami Tuhan, dari awal ibadah kami sampai selesai ibadah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan bacakan firman Tuhan dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46. Biarlah Inang yang bacakan, adik-adik sekolah minggu mendengarkan. Demikian bunyinya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekitarnya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang
ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang Inang mau tanya kepada adik-adik sekolah minggu. Siapakah di antara adik-adik yang rajin berdoa kalau mau makan, kalau mau bobo, kalau mau berangkat sekolah, dan kalau mau berangkat ke gereja? Ya, tentu Inang percaya kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di sini, semuanya pandai berdoa. Sekarang kira-kira apa ya doa-doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Tuhan Yesus berdoa agar sesuatu yang tidak mungkin terjadi seperti yang Bapa mau. Contohnya, adik-adik kalau berdoa, kalau Tuhan belum menjawab, berarti nanti akan ada yang lebih baik, jawaban-jawaban yang mau diberikan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Jadi berdoalah, jangan karena kehendak-Mu, tetapi biarlah kehendak Bapa di surga. Dalam cerita ini pun digambarkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai perasaan seperti perasaan kita manusia. Dia misalnya kita merasakan sakit, merasa sakit, takut, karena sewaktu Yesus hidup di surga, dia sudah pernah adik-adik melihat bahwa betapa menderitanya orang-orang yang dihukum mati.
Namun yang terutama adik-adik, Yesus sangat tertekan karena bahwa kematiannya yang hina bisa merusak nama baik Bapaknya karena dia dituduh menghina Allah. Jadi adik-adik di sini ya, kita telah mendengarkan kebaikan daripada Tuhan Yesus. Bayangkan ya adik-adik, dia selalu memikirkan Bapa di surga. Dia tidak mau terhina Bapa di surga. Yesus tidak mau Bapa di surga itu malu. Ya. Nah, maka adik-adik sekolah minggu di sini boleh mencontoh kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Adik-adik di sini Nang mau tanya, siapa yang pernah di antara adik-adik sekolah minggu membuat orang tuanya malu? Alangkah baiknya adik-adik di sini meniru, mencontoh kebaikan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan, Inang yakin adik-adik tidak akan mau buat malu orang tuanya. Tidak akan mau membuat orang tuanya terhina. Dengan apa ya adik-adik kita supaya membuat orang tua kita itu baik, orang tua kita itu tidak terhina seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tentu adik-adik akan melakukan rajin-rajin bersekolah, rajin beribadah, tidak melakukan yang tidak kehendak Tuhan. Misalnya mencuri, itu kan perbuatan jahat. Itu kan bisa membuat orang tua kita malu dan terhina. Nah, adik-adik harus meniru yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tidak mau membuat malu Bapa di surga. Adik-adik juga lakukanlah yang baik supaya orang tua kita itu berbahagia. Maka daripada itu Yesus benar-benar khawatir. Namun Yesus tidak berhenti berdoa. Berulang-ulang kali dia berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa di surga. Dia terus berdoa bersungguh-sungguh. Maka dari itu anak-anak jika mengalami sedih, mengalami takut, khawatir, berdoalah kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh agar bisa menjalani hari-hari ke depan bersama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami mohon biarlah berkat-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di hadapan kami sehari-hari. Dan kami berdoa Tuhan agar orang tua kami boleh berbahagia atas tingkah laku kami anak-anaknya. Biarlah Tuhan juga yang berkati orang tua kami dan berkati semua pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dan diceritakan oleh Inang. Dan sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau angkat satu lagu pujian dari buku Ende Sadago Warna Umuli. Bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, bisa dilihat untuk dititipkan ke orang tua masing-masing atau bisa ditransfer ke nomor rekening yang akan dicantumkan pada link di bawah nanti ya. Mari kita angkat satu lagu pujian buku Ende dari 453 Sadago Warna Umuli. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dan kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali kepada persembahan Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang udah menyaksikan ibadah online ini. Jangan lupa ya persembahannya dititip sama mama, sama papa atau sama opung, supaya nanti waktu hari Minggu bisa dikasihkan ke kakak guru sekolah minggunya, atau bisa melalui transfer ke rekening yang akan dituliskan di bawah nanti. Buat adik-adik, kakak juga mengucapkan kakak guru sekolah minggu dari Parhalado juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun sampai hari ini tanggal 28 Februari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan diberikan kelimpahan yang berkat. Amin. Jangan lupa kita mau kasih 2 jempol kita dulu buat inangnya. 2 jempolnya mana, diangkat tinggi-tinggi 2 jempolnya. Karya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu Inang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu juga adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom. Bye-bye.